Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Eh, Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bab 9 ya di mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu mengenai tipe negosiator. Jadi nanti kita bersama-sama mempelajari tentang tipe negosiator. Mengapa hal ini perlu dipelajari? Karena di dalam komunikasi bisnis, tentunya dalam kegiatan bisnis ada kegiatan-kegiatan negosiasi. Negosiasi itu adalah kegiatannya dan pelakunya adalah namanya negosiator. Seperti itu. Maka ini wajib dipahami dan dipelajari oleh teman-teman mahasiswa. Oke, langsung saja. Jadi bab 9 ini kita pelajari mengenai tipe negosiator. Jadi dalam dunia bisnis istilah negosiasi bukanlah hal yang baru ya teman-teman. Ya, negosiasi itu digunakan untuk menjembatani dua kepentingan yang berbeda. Misalnya antara produsen dengan konsumen. Nah, oleh karena itu agar terjadi suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak diperlukan negosiasi. Ya. Nah, sementara itu orang yang melakukan negosiasi sering disebut sebagai seorang negosiator. Jadi negosiasi itu ya tidak bisa terpisahkan dari dunia bisnis, kegiatan bisnis begitu ya. Dan dalam komunikasi bisnis, bernegosiasi sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang bersangkutan. Ya. Jadi dalam bernegosiasi itu ada 3 syarat tersendiri sehingga kesepakatan di antara keduanya bisa tercapai. Dalam suatu proses negosiasi, selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda sudut pandangnya. Nah, ini agar dapat menemukan titik temu atau kesepakatan, kedua belah pihak perlu bernegosiasi. Nah, orang yang memiliki kepandaian dalam mengkomunikasikan hubungan dengan rekan bisnis disebut negosiator. Kemudian tujuan pembelajarannya sendiri adalah teman-teman, yang pertama, kalian nanti diharapkan untuk bisa memahami mengenai pengertian negosiator ya. Yang kedua, memahami tipe-tipe negosiator. Yang ketiga adalah apa sih syarat-syarat seorang negosiator begitu ya. Harapannya kalian nanti memahami itu semua. Kita langsung ke pengertian negosiator, teman-teman ya. Jadi menurut Hartman ya, dalam buku karya Purwanto, pengertian negosiasi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam bernegosiasi. Dan dalam hal ini ada dua belah pihak yang berkepentingan dalam bernegosiasi, yaitu pembeli dan penjual. Nah, di sini Hartman menegaskan bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua belah pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Ya tentunya negosiasi ini adalah bagaimana kita mencari sebuah solusi ya teman-teman, atau mencari sebuah kesepakatan ya. Bahasa kerennya deal-dealan gitu ya teman-teman. Lah menurut Oliver, ya, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Ada juga menurut Case, ya, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua belah pihak dengan persepsi atau kebutuhan dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Itu menurut Case. Dan negosiator sendiri adalah orang yang melakukan negosiasi.
Nah, negosiator umumnya memiliki kedudukan yang penting untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Tentu saja, ini menjadikan posisi negosiator penting supaya kesepakatan yang ingin dicapai ya, antara kedua belah pihak tadi memang benar-benar mampu terwujud dan sesuai dengan apa yang diinginkannya, gitu ya. Nah, kita masuk ke tipe-tipe negosiator ya, teman-teman. Ini terdapat berbagai macam tipe negosiator dalam komunikasi bisnis yang perlu diketahui, sehingga kita mampu memahami bagaimana sebuah proses negosiasi bisnis ini bisa diselesaikan dengan baik. Negosiator juga harus tahu bentuk komunikasi bisnis itu apa saja. Ya. Cara komunikasi dengan baik ya, mungkin juga perlu dimiliki oleh seorang negosiator ya, supaya ia mampu menangani apa yang menjadi keinginan antara kedua belah pihak. Nah, jenis komunikasi yang dilakukan memang termasuk komunikasi interpersonal. Namun demikian, ada pula tipe negosiator yang sama sekali tidak kompeten dalam memegang kendali dalam hal kesepakatan bisnis. Ya. Makanya kita harus paham tipe-tipe negosiator yang baik seperti apa dan yang kurang baik seperti apa. Nah, berikut ini adalah beberapa macam tipe negosiator. Ya, yang pertama ada tipe asertif. Ya. Negosiator dengan tipe asertif adalah salah satu tipe yang sangat direkomendasikan. Jarang ada yang mampu memiliki sikap dan sifat asertif ini. Asertif adalah kemampuan menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti pihak tertentu. Meskipun sesuatu yang akan disampaikan tersebut sifatnya berupa kesalahan suatu pihak, namun pihak lain tetap bisa menerima dengan baik. Ini adalah jenis negosiator yang patut menjadi panutan ya teman-teman. Itu tipe asertif begitu ya. Nah, yang kedua adalah tipe akomodator. Negosiator tipe akomodator ini dari seorang negosiator memiliki pengertian bahwa seorang negosiator tersebut akan berorientasi pada hubungan yang baik. Ini berarti umumnya negosiator dengan tipe akomodator akan berusaha menyenangkan orang lain. Ya. Biasanya negosiator tipe akomodator lebih berusaha menjaga mood dari beberapa macam pihak yang terlibat. Ini tipe akomodator, bagaimana dia bisa menyenangkan pihak-pihak yang lain. Gitu. Kemudian berikutnya ada tipe curang. Negosiator yang tipenya curang itu seperti apa? Gitu ya. Tipe negosiator curang sudah terlihat dari namanya. Ya. Jadi tipe ini itu akan berusaha memenangkan kesepakatan dengan berbagai macam cara yang licik. Ya. Tentu saja ini adalah jenis negosiator yang perlu dihindari. Meskipun dalam beberapa macam bisnis, praktek kecurangan diambil untuk memenangkan suatu pihak saja. Ini adalah salah satu hal yang kurang bagus dan etis ketika diterapkan dalam dunia bisnis. Persaingan bisnis menjadi kurang sehat tentunya, ya, karena ya ada praktek-praktek kecurangan di dalamnya. Jadi manajemen public relation agaknya menjadi sebuah hal yang kurang dikuasai oleh tipe ini. Harus berhati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang, karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda atau lawannya. Yang penting bagi negosiator curang adalah dapat memenangkan negosiasinya. Yang berikutnya adalah tipe negosiator tipe profesional. Tipe profesional sebenarnya merangkum 3 tipe negosiator teratas dari daftar ini. Ya, sikap yang profesional ditunjukkan sebagai jalan untuk membuka keobjektifan dari kesepakatan bisnis yang akan diambil. Ya. Jadi tipe negosiator dalam komunikasi bisnis ini termasuk bagus dan cocok untuk digunakan manakala ada kesempatan bisnis yang penting dan perlu diambil. Bahkan bisa saja tipe ini itu menguasai komunikasi bisnis lintas budaya, ya teman-teman, yang menjadikan kesepakatan cepat untuk diambil. Ini tipe negosiator profesional itu memang yang
dicari ya untuk mewakili kegiatan-kegiatan bisnis di perusahaan-perusahaan, ataupun ini bisa menjadi acuan-acuan dalam kalian itu melakukan negosiasi bisnis secara personal atau secara pribadi. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Jadi ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi dengan baik ya teman-teman. Yang tak kalah pentingnya adalah ia tahu banyak hal tentang lawan negosiasinya. Ya, jadi makanya mereka waktu mau bernegosiasi itu juga mempersiapkan diri ya dengan baik. Termasuk mempelajari karakter orang-orang yang mungkin nanti akan dihadapi. Kemudian ada juga negosiator tipe bodoh ya teman-teman. Jadi negosiator tipe bodoh adalah tipe yang tidak berusaha menangkan kedua belah pihak. Ini sedikit menggelikan ya teman-teman negosiator tipe bodoh ini, karena bagaimanapun juga kesepakatan bisnis ingin dicapai dengan menggunakan bantuan negosiator. Namun sayangnya pada tipe yang justru tidak ingin memenangkan kesepakatan untuk kedua belah pihak. Namun sayangnya itu ada tipe yang justru tidak ingin memenangkan kesepakatan untuk kedua belah pihak. Nah, ini hasilnya ya tentu saja membuat hasil kesepakatan yang akan diambil menjadi lebih lama dan mengulur-ulur waktu. Jadi komunikasi informal bahkan sering timbul dari tipe negosiator ini. Ini bisa juga karena memang bodoh, sengaja membodoh, berpura-pura bodoh, ataupun ini memang salah memilih orang untuk menjadi negosiator, kan bisa saja seperti itu. Jadi seseorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa menang. Yang penting baginya tidak ada yang menang dalam negosiasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi negosiator macam ini, Anda harus memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku pihak lawan yang berpura-pura bodoh tersebut. Jika ia takut kalah, yakinlah agar ia memiliki motivasi yang kuat untuk bernegosiasi dengan baik. Jika ia tidak tahu, berilah pengertian sejelas-jelasnya sehingga ia memahaminya dengan baik. Jika ia merasa terancam, maka bersikaplah arif dan bijak dalam bernegosiasi. Ya, ini latar belakangnya menjadi bodoh itu seperti apa? Memang tidak tahu, memang berpura-pura dan maksud terselubung, atau memang karena ada ancaman, bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian tipe negosiator berikutnya adalah tipe naif ya. Tipe naif kebalikan dari tipe bodoh. Jadi apabila tipe bodoh tidak berusaha memenangkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tipe naif justru tidak menguasai sama sekali ya. Bahkan apa yang akan menjadi kesepakatan. Ya, jadi orang ngerti babar belas ini mungkin karena memang ya memang nggak tahu mungkin ya, atau memang dia memang tidak mau tahu juga. Nah, umumnya tipe naif tidak memiliki posisi netral yang kuat. Ia akan mudah terpancing dengan argumen suatu pihak. Namun bila pihak lain argumennya ternyata lebih disukai, negosiator ini juga akan menyetujuinya juga. Nah, ini yang tidak memiliki prinsip dan pengalaman dalam bernegosiasi tentang pengambilan keputusan yang bijak dan benar. Berbagai macam tipe negosiator tersebut adalah gambaran secara umum ya teman-teman. Ya, kita mungkin perlu juga mengetahui teori komunikasi public relation agar lebih mengerti tentang hal ini. Tentu saja tipe negosiator dalam komunikasi bisnis perlu dipilih dengan baik agar kesepakatan yang dihasilkan itu benar-benar baik dan adil ya. Pada umumnya, ya teman-teman, negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Kalau perlu, ia bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh pihak negosiasinya. Dengan seorang negosiator yang naif, ya pihak lawan jelas dapat menang dengan mudah. Namun pihak lawan sebaiknya tetap harus lebih berhati-hati karena bukan tidak mungkin ia sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak lawan negosiasinya.
Jadi negosiator bisa juga menyetujui apa yang diinginkan pihak lawan negosiasi karena mempunyai tujuan lain yang menurutnya sangat berarti baginya. Mungkin yang naif ini ada maksud terselubung juga bisa, ya. Atau mau mengambil keuntungan dari salah satu pihak yang memang dia menangkan, ya, atau dia setujui, ya. Jadi bisa saja keberpihakan dari negosiator yang model naif ini ada udang di balik batu, bisa saja seperti itu. Ya, ada maksud-maksud terselubung. Selanjutnya teman-teman, apa persyaratan seorang negosiator, ya? Ya, kalau jadi seorang negosiator itu apa persyaratannya? Jadi negosiator itu seorang yang ditunjuk untuk melakukan negosiasi, teman-teman, ya. Persyaratannya ada sebagai berikut. Yang punya itu, yang pertama tentunya sebagai perwakilan atau orang yang ditunjuk sebagai negosiator, yang pertama memiliki atau mempunyai wawasan yang luas dalam bidang yang akan dirundingkan. Ya jelas harus memiliki pengalaman-pengalaman tentang hal-hal yang memang nanti akan dibicarakan, gitu ya. Yang kedua, mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, ya harapannya seorang negosiator itu ya public speaking-nya bagus, cara berkomunikasinya bagus, lancar, gitu ya. Kemudian ketiga, mempunyai kemampuan mengungkapkan dan mengekspresikan substansi permasalahan. Dia paham, ya, bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik dan tujuan-tujuan dari yang memberikan kuasa itu apa. Jadi dia bisa menyampaikan dengan baik. Yang empat, mempunyai ya, atau mempercayai kepercayaan yang kuat. Jadi mempercayai kepercayaan yang kuat. Jadi ya dia memiliki kepercayaan dirinya yang baik juga, kemudian dia juga amanah juga. Setelah dia diberi percaya, ya kepercayaan dia bisa menjaga kepercayaannya dengan baik. Ya. Kemudian yang kelima, selalu berpikir positif. Tentunya seorang negosiator ini adalah bagaimana dia bisa memenangkan atau bisa melakukan negosiasi dengan baik, ya, dengan persetujuan bersama yang tentunya ini menjadi kesepakatan bersama yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya seorang negosiator ini harus memiliki selalu bisa berpikir secara positif, begitu ya. Kemudian dia juga harus, yang keenam itu, seorang negosiator itu hendaknya pandai mengendalikan emosi. Dia tidak terpancing emosi, tapi dia berbicara secara sistematis, berbicara secara sadar, pelan, ya. Selalu bisa berpikir dengan kepala dingin, ya, tidak mengandalkan emosinya. Gitu. Dan yang ketujuh adalah seorang negosiator hendaknya memiliki sikap dan penampilan yang baik. Ya, good looking, ya, good attitude, ya, attitude, dan ini yang diperlukan, teman-teman. Jadi hendaknya dengan seorang negosiator memiliki persyaratan tersebut, nanti negosiasi bisa berjalan dengan lancar dan baik. Nah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya ingkar salah satu pihak terhadap kesepakatan, maka ada baiknya hasil perundingan dibuat secara tertulis dalam bentuk nota kesepakatan. Ya, bisa juga MOU, ya, atau Memorandum of Understanding, atau dalam bentuk perjanjian, ya, Letter of Agreement, ya, agreement. Bisa perjanjian, ya. Jadi harus ada sebuah Letter of Agreement, ya, agreement itu untuk surat perjanjian untuk mengamankan. Kemudian ada beberapa tips negosiator, ya, berikut adalah beberapa diantaranya, ya, negosiasi secara umum. Yang pertama adalah buatlah itu menjadi kebutuhan perusahaan, ya, saat Anda membuat negosiasi. Jadi jangan bicara itu sebagai kebutuhan dan keinginan Anda. Ya, bilanglah permintaan Anda dalam kaitan dengan bagaimana Anda akan atau telah membantu perusahaan, ya, Anda mencapai tujuannya. Buatlah mereka yakin bahwa mereka itu harus membayar Anda lebih untuk keahlian dan atau prestasi yang Anda lakukan, gitu ya. Itu tips negosiator, ya. Kemudian yang kedua, lakukan penelitian, ya. Tanyakan pada orang-orang
beberapa banyak mereka telah dibayar dengan jabatan, pengalaman, dan keahlian yang Anda miliki, atau Anda dapat mencari referensi gaji yang seharusnya Anda terima dengan jabatan yang Anda miliki dalam situs-situs. Ya. Kemudian yang ketiga, berlatihlah, berlatih, dan berlatih. Jadi berlatih seni berbicara untuk sebuah negosiasi di depan cermin, ya. Teman, kakak, adik, mungkin juga di hewan peliharaan, ya, di dalam kamar mandi, ya, di kamar, di kebun Anda. Ya, kalian harus berlatih setiap saat di depan siapa saja dan di mana saja kalian berada. Nah, itu tip-tip bagaimana nanti menjadi seorang negosiator yang baik. Ya. Tentunya kalau nanti diberikan posisi mewakili perusahaan atau mewakili institusi kamu menjadi negosiator, ya kamu harus memang layak. Kemudian hak dan kewajiban kamu juga harus diperoleh dengan baik, begitu ya. Ya mungkin gajinya harus banyak, bonusnya harus banyak karena ini membawa misi perusahaan, gitu ya. Apalagi kalau goal gitu. Selain itu kalian juga harus memiliki wawasan yang luas, ya. Juga harus bisa dipercaya sebagai perwakilan atau sebagai negosiator yang baik. Nah, itu teman-teman bab 9 mengenai tipe negosiator yang tadi telah dipelajari. Yang pertama ada pengertian negosiator dari beberapa pengertian oleh para ahli. Yang kedua kita tadi membahas tentang tipe-tipe negosiator. Yang ketiga adalah persyaratan seorang negosiator itu apa saja, termasuk ada tipsnya bagaimana menjadi negosiator yang baik supaya mendapatkan hak yang baik juga, dan bagaimana menjadi negosiator yang baik supaya mencapai tujuannya atau bisa mencapai tujuan negosiator itu dengan sebaik mungkin atau sesuai yang diharapkan. Nah, itu teman-teman, kita sudah mempelajari bab 9 ya di mata kuliah komunikasi bisnis ini tentang tipe negosiator. Nanti teman-teman bisa melakukan pengayaan sambil baca-baca lagi atau googling atau baca di internet, di dunia maya kan banyak sekali ya materi-materi tentang negosiator ini untuk pengayaan. Kemudian teman-teman juga nanti bisa membaca ulang materi-materi yang memang saya share ini, atau nanti file-file yang bisa saya share di grup-grup kelas ya, atau di grup kelas kita. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini mengenai tipe negosiator. Saya harap kalian bisa belajar dengan baik, mempelajari tentang bab negosiator ini dengan baik, sehingga pada waktunya kalian nanti bisa menjadi negosiator yang baik, yang ulung, yang hebat, begitu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita bertemu nanti di pertemuan berikutnya. Saya akhiri bila itu berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngajar ya. Saya baru bangun, udah ngajar.